Chelsea dikabarkan akan melakukan cuci gudang. The Blues akan menjual sederet pemainnya pada musim panas apabila tidak ingin melanggar aturan financial fair play. Sejak mengakui Chelsea, Todd Boehly dikenal sangat royal. Dia sudah menggelontorkan banyak uang untuk membeli pemain berharga mahal. Di era Boehly, Chelsea telah mengeluarkan lebih dari 1 miliar pounds atau setara 20 triliun rupiah untuk menggait pemain baru. Sayangnya prestasi The Blues jauh ini masih jauh dari harapan. The Blues perlu mengumpulkan sekitar 100 juta pounds hingga akhir Juni 2024 untuk menghindari pelanggaran FFP. Karena itu, The Blues dikabarkan akan menjual sejumlah pemainnya. Berikut ini 7 pemain yang berpotensi dijual Chelsea. Mantan bek sayap Liverpool Alvaro Arbeloa pernah mengalami kemudahan saat menjaga Lionel Messi. Selama 15 tahun berkarir sebagai sepak bola, Alvaro Arbeloa 20 kali bertemu Lionel Messi sebagai lawan. Hasilnya adalah dia memetik 7 kemenangan, 7 kekalahan. Adapun 6 bentrokan lain berakhir imbang. Salah satu pertemuan paling berkesan bagi Arbeloa adalah partai Liverpool kontra Barcelona di Camp Nou pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2006-2007. Kala itu Arbeloa ditempatkan sebagai bek kiri. Padahal posisi natural dia adalah mengawal sisi kanan pertahanan. Peran Arbeloa sengaja diubah guna membendung Messi yang menempati pos sayap kanan Blaugrana. Menurut sang palang pintu, pergerakan La Pulga dalam laga tersebut sangat mudah ditebak. Manajer Manchester United Erik ten Hag memiliki catatan kinerja yang lebih baik dari Mikel Arteta dan Jurgen Klopp dalam 100 pertandingan pertama sebagai manajer tim. Erik ten Hag sendiri ditunjuk sebagai manajer Manchester United pada musim panas tahun 2022 lalu. Hingga saat ini ia sudah memimpin setan merah di 100 pertandingan dengan catatan 61 kemenangan. Catatan ini hanya lebih baik dari Mikel Arteta dan Jurgen Klopp di 100 pertandingan pertamanya sebagai manajer. Menanggapi catatan apiknya tersebut, Ten Hag mengklaim hal itu menunjukkan bahwa timnya saat ini menuju arah yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa kami berada di arah yang benar. Bayangkan jika kami memiliki lebih banyak pemain yang tersedia dan tidak ada begitu banyak kemunduran dan cedera, bisa saja dengan mudah meraih 70 atau 75 kemenangan, ujar Ten Hag seperti yang dilansir dari laman resmi klub. Barcelona dikabarkan semakin serius untuk mendatangkan Mason Greenwood dari Manchester United. Sport mengabarkan bahwa Barca yang dihadapkan pada tantangan finansial melihat Greenwood sebagai opsi yang menarik dan hemat biaya, mengingat kemampuannya untuk unggul dalam berbagai peran penyerang. Fleksibilitasnya untuk beroperasi di sayap kiri atau di tengah, sejalan dengan gaya bermain Barca, membuatnya menjadi target yang diinginkan oleh klub. Meskipun ketertarikan Barcelona terhadap Mason Greenwood sudah jelas, komitmen konkret belum dibuat karena ketidakpastian yang menyelimuti anggaran belanja musim panas klub. Namun pendekatan awal dengan Manchester United menandakan niat kuat Barca untuk memperkuat skuad meskipun ada kendala keuangan. Ange Postecoglou telah menetapkan target yang ambisius untuk Tottenham, dan bagiannya bukan hanya tentang lolos ke Liga Champions melainkan mengangkat trofi juara. Finish di posisi kelima musim ini mungkin cukup untuk mengamankan tempat di kompetisi elit Eropa musim depan. Namun Postecoglou mengatakan dia tidak mempertimbangkan permutasi selama periode tersebut. Sekalipun timnya mengklaim finish di 4 besar, Postecoglou tidak melihat hal itu sebagai pencapaian kesuksesan. Man City dikabarkan siap memberikan tawaran kepada AC Milan untuk mendatangkan Rafael Leao pada jendela transfer musim panas tahun ini. Dilansir dari Picajes, Man City sekarang bersedia membayar 150 juta dan memecahkan rekor transfer klub mereka untuk mendapatkan pemain berusia 24 tahun tersebut. Pep Guardiola merupakan pengagum berat pemain internasional Portugal tersebut dan mungkin telah menginginkannya musim panas lalu sebelum rekrut Jeremy Doku. Meskipun beberapa penampilan yang menjanjikan di awal musim, pemain asal Belgia itu belum tampil pada level yang diharapkan, yang dapat mendorong klub untuk mendatangkan pemain yang lebih baik.
Ambisi tinggi mendorong Ross Barkley untuk memperjuangkan tempatnya kembali di timnas Inggris, meskipun sadar akan persaingan yang sangat ketat di tingkat internasional. Penampilan Barkley telah menimbulkan seruan dari beberapa orang agar memanggilnya kembali ke skuad Inggris setelah hampir 5 tahun sejak penampilan terakhirnya untuk The Three Lions. Mantan gelandang Inggris Jermaine Janas mengatakan bulan lalu bahwa Barkley seharusnya bisa dipanggil ke timnas Inggris. Begitu juga mantan rekan setimnya di Chelsea yakni Cesc Fabregas yang mengatakannya bahwa dia bermain di level yang fantastis. Mengapa tidak? Saya merasa menjadi pemain yang jauh lebih baik sekarang dibandingkan ketika saya masih muda, kata Ross Barkley kepada BBC Sport. Saya tidak akan berbohong, itu masuk skuad Inggris adalah dalam pikiran saya, tapi saya tahu ada banyak persaingan untuk mendapatkan tempat di skuad Inggris, ucapnya. Striker AS Roma Romelu Lukaku berbicara gaya bermainnya di bawah asuhan Daniel De Rossi. Lukaku juga terkesan dengan sambutan fans Gialla Rossi. Kepada Sky Sport Italia, Lukaku bicara tentang peran barunya di bawah asuhan De Rossi dan dia berharap agar terus berkembang bersama tim ini. Pelatih memberikan saya lebih banyak kebebasan di lini tengah, membiarkan saat untuk membantu menekan. Sekarang saya harus menyerang ruang, sedangkan sebelumnya saya diminta untuk menahan bola, ujar Lukaku. Ini adalah pertama kali saya dimainkan sebagai penyerang tengah tunggal di Italia, namun saya menyesuaikan diri dengan baik dan berharap kami dapat terus berkembang untuk melangkah lebih jauh di Serie A dan Eropa Liga.